Oke, perhatian untuk Bapak dan Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan juga Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Ini ada sebuah briefing yang sangat mendesak terkait penyaluran dana bantuan program Indonesia Pintar untuk tahun anggaran 2026. Tolong disimak baik-baik ya, karena ini penting banget. Jadi ceritanya, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan baru saja mengeluarkan surat pemberitahuan resmi. Nah, surat inilah yang jadi dasar paparan kita kali ini. Yuk, kita coba pahami poin-poin utamanya supaya nggak ada satupun yang terlewat. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas ya soal tenggat waktu yang super krusial dan juga langkah-langkah teknis apa saja yang wajib kita lakukan. Tujuannya cuma satu, memastikan para siswa kita menerima dana bantuan mereka tepat pada waktunya. Oke, kita langsung masuk ke informasi yang paling penting. Ada 2 tanggal kunci yang wajib harus kudu ditandai di kalender Bapak Ibu sekalian. Ini harus dipatuhi oleh semua pihak untuk pengusulan calon penerima PIP di tahun 2026 nanti. Tanggal pertama, dicatat ya, 31 Januari 2026. Ini adalah batas waktu atau cut-off pengambilan data dari Dapodik untuk penyaluran dana tahap pertama yang akan mencakup periode dari Januari sampai Juli 2026. Nah, tanggal kedua yang nggak kalah pentingnya adalah 31 Agustus 2026. Ini adalah batas waktu cut-off untuk penyaluran dana tahap kedua yang mencakup periode Agustus sampai dengan Desember 2026. Biar lebih gampang, ini dia lini masanya. Jadi ada 2 fase dengan 2 tanggal cut-off yang sifatnya mutlak. Ingat ya, mutlak. Artinya kemungkinan besar tidak akan ada perpanjangan waktu. Oke, setelah kita tahu kapannya, sekarang kita fokus ke bagaimananya. Apa sih yang harus kita lakukan? Nah, ini adalah langkah-langkah spesifik yang harus segera diambil, baik oleh Dinas Pendidikan maupun oleh setiap sekolah. Jadi, rencana aksinya bisa kita bagi jadi 3 langkah kunci. Pertama, untuk Dinas Pendidikan, tolong pastikan informasi ini sampai ke semua sekolah. Jangan ada yang ketinggalan. Kedua, untuk sekolah, lakukan seleksi dan verifikasi secara objektif. Dan yang ketiga, ini bagian teknisnya, operator sekolah wajib menandai dan memutakhirkan data siswa di Dapodik. Nah, bagian ini perlu perhatian ekstra. Jadi, nggak cukup cuma memilih siswa ya. Sekolah itu wajib hukumnya untuk menandai status siswa sebagai layak PIP dan juga mengisi kolom alasan layaknya. Kalau salah satu dari 2 ini nggak diisi, datanya dianggap nggak lengkap dan kasihan siswanya nggak akan terusulkan ke sistem. Sekarang, yuk kita masuk lebih dalam ke detail teknisnya. Data apa saja sih yang wajib, yang mandatory, yang harus dipastikan lengkap dan akurat di dalam sistem Dapodik? Nah, ini bisa jadi daftar periksa buat teman-teman operator.